Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Ini ada gambar ya, informasi yang sedikit memprihatinkan menurut saya. Karena perilaku seksual menyimpang di kalangan para pelajar dan mahasiswa telah meresahkan, tidak saja meresahkan orang tua, tapi juga para tenaga pendidik atau lebih kita kenal guru. Nah, ironisnya orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah, termasuk juga soal pendidikan moral yang mencakup etika pergaulan yang memberikan rambu-rambu agar siswa tidak terjerumus dalam perilaku seks menyimpang. Sementara itu, dengan alasan keterikatan pada kurikulum, banyak lembaga pendidikan yang tidak dapat memenuhi harapan orang tua tersebut. Nah, bagaimana solusinya untuk menemukan dua persoalan ini? Saya sudah mengundang salah satu guru di Bandar Lampung. Dia bahkan belakangan sedang concern melakukan penelitian tentang perilaku kenakalan remaja dan seks bebas di lingkungan sekolah. Baik pemirsa, kita sapa beliau. Selamat sore, assalamualaikum. Bolehlah? Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bolehlah, tadi orang tua mengharapkan pendidikan moral, etika anaknya diserahkan pada sekolah. Dan guru berpikirnya lain. Nah, ini dua hal yang tidak ketemu. Ini kadang-kadang jadi akhirnya anak jadi korban. Jadi dari situ dulu komentarnya apa nih, Bu Lela? Komentar saya terhadap fenomena yang ada ya. Proses pendidikan itu kan pada dasarnya adalah tanggung jawab dari orang tua di rumah, guru di sekolah. Jadi di sini sebetulnya tetap ada batasan-batasan di mana proses pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah. Namun kadang-kadang dengan keterbatasan waktu orang tua untuk bertemu anak di rumah, mereka mempercayakan sepenuhnya proses pendidikan di sekolah. Ini yang sering terjadi. Iya. Padahal waktu anak untuk berada di sekolah dengan waktu anak untuk berada di rumah itu jelas lebih banyak ada di rumah. Betul. Dalam 24 jam sehari itu di sekolah hanya 7 sampai 8 jam. Kalaupun ada lebihnya mungkin di kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Tapi tidak melebihi 12 jam. Nah, namun karena orang tua banyak mempercayakan proses pendidikan ini di sekolah, mau tidak mau sekolah mengupayakan guru-guru dengan waktu yang terbatas itu tetap melakukan upaya maksimal untuk memberikan proses pendidikan di sekolah. Karena proses pendidikan itu kan menyangkut dimensi personal, dimensi intelektual, dan dimensi sosiokultural. Dari 3 dimensi ini, sekolah sebetulnya memiliki beban berat gitu loh. Beban berat di sekolah untuk mengupayakan bagaimana caranya agar peserta didik yang sudah mengikuti proses pendidikan di sebuah sekolah memiliki karakteristik atau paling tidak memiliki ilmu pengetahuan, sikap-sikap, dan perubahan-perubahan perilaku seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Baik, Bu, saya dengar Ibu saat ini sedang concern atau sedang melakukan penelitian terkait soal kenakalan remaja dan seks bebas di kalangan para siswa. Apa yang Anda menjadi pokok bahasanya, terus kemudian kenapa itu menjadi pilihan Anda untuk melakukan penelitian? Baik, latar belakang saya itu ilmu sosial, Pak. Jadi saya itu sebetulnya lebih tertarik kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku sosial. Nah, karena saya guru, yang saya hadapi setiap hari adalah remaja, maka kemudian saya memfokuskan penelitian ke sekolah. Nah, kebetulan gitu, di setiap sekolah itu ada kewajiban untuk melakukan penelitian tindakan sekolah. Penelitian tindakan sekolah itu terkait dengan program-program yang ada di sekolah yang harus dianalisis oleh kepala sekolah dan jajarannya untuk menentukan apakah program ini baik dilakukan atau tidak. Betul. Nah, kemudian juga itu ada peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa dalam proses pembelajaran di sekolah.
Nah, pendidikan karakter bangsa itu menyangkut 18 komponen sikap yang kalau misalnya harus dilaksanakan selama 3 tahun proses belajar atau 6 tahun atau 12 tahun dan seterusnya itu tidak akan selesai. Nah, namun kami mencoba dari 18 komponen itu kira-kira apa yang bisa paling dominan. Kebetulan kami punya program di sekolah itu program pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Oke, kesehatan reproduksi ya. Iya. Pendidikan kesehatan reproduksi. Mungkin program ini bagi sekolah lain masih terasa asing, Pak. Ya, bahkan saya juga masih asing nih. Dengarnya sekolah bicara soal kesehatan reproduksi. Lanjut Bu Lela. Jadi mungkin satu-satunya sekolah di Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi itu hanya ada di sekolah kami. Nah, kebetulan karena ada penelitian tindakan sekolah, kami juga ingin tahu hasilnya seperti apa sih. Dikaitkan dengan pendidikan karakter bangsa tadi, ternyata menurut beberapa masukan dari lembaga lain itu bahwa kira-kira karakter yang diambil adalah karakter tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab dari peserta didik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap sekolah, terhadap masa depannya sendiri. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja pada umumnya, seperti membolos, merokok, mungkin miras, mungkin juga narkoba, perilaku seks beresiko. Saya lebih senang menyebutnya seks beresiko ya, bukan seks bebas ya. Seks bebas. Baik Ibu Lela, kita ini banyak pertanyaan yang masuk sebelum saya mengundang Ibu Lela, tapi kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, dialog saya dengan Ibu Lela terkait soal perilaku seks beresiko, kalau menurut Ibu Lela yang dikenal, akan kami lanjutkan setelah yang satu ini.